Ratih, ini malam tahun baru. Sih, kenapa buru-buru pulang? Karena di kehidupan masa lalu saya, saat kumpul keluarga di tahun baru, anak-anak itu menantang anak saya untuk memakai kostum maskot. Bayu kecil. Ratih, ikut aku sebentar. Aku perlu bicara sesuatu denganmu. Ayo, dong, ayo. Bayu. Mereka menindihnya, menendang dan memukulinya. Dan dia tercekik sampai mati saat itu juga. Bayu? 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 Aku panik, mencoba menelepon polisi, tapi halo, saya ingin melaporkan pembunuhan. Vito, apa-apaan yang kau lakukan? Anakku sudah mati, kenapa kau menghalangiku menelepon polisi? Ini salahmu karena tidak menjaganya. Sekarang hal buruk sudah terjadi, apa kau senang sekarang? Entu? Aku. Itu kamu, Ratih. Semua anak bilang itu kamu. Mereka semua bilang begitu. Ratih, tanda tangani saja ini. Ini yang terbaik. Saya dengan ini mengakui bahwa, karena kelalaian saya, anak tersebut meninggal dalam kecelakaan. Saya secara sukarela setuju untuk tidak menuntut kerabat atau teman manapun, tidak menelepon polisi, dan tidak mengajukan tuntutan. Ini maksudnya apa? Apa-apaan yang kalian coba lakukan? Vito, apa maksudmu dengan ini? Anakku sudah mati, sebagai ayah tirinya, tidak hanya kau tidak membantuku menelepon polisi, tapi kau juga mencoba menyalahkanku atas kematian anakku sendiri. Saat liburan, seorang anak mengalami kecelakaan. Tidak ada yang menginginkan itu. Tapi itu sudah terjadi. Apa kau benar-benar ingin semua anak kerabat punya catatan kriminal? Jadi anakku harus mati tanpa alasan? Tidak, kalian semua gila. Ini anakku, putra kandungku. Kamu yang gila. Kamu yang tidak menjaga anakmu. Dan sekarang kamu mau menyalahkan anak orang lain? Kamu yang gila. Gila. Pada akhirnya, aku dipaksa mencetak sidik jari berdarahku. Aku dinyatakan tidak waras dan mati tragis, kematian kecelakaan. Kali ini, aku tidak bisa membiarkan sejarah terulang. Ibu, jangan khawatir saja. Pokoknya, kita harus membawa Bayu pulang. Bayu, malam ini tidur di rumah nenek. Apapun yang terjadi, jangan pulang. Ayo pergi. Cepat pergi. Halo, Semuanya sudah di sini. Kamu di mana? aku segera kembali. Apa itu? Jangan-jangan Bayu? Tidak mungkin. Aku baru antar Bayu. Ayah? Mungkinkah? Apa Bayu menyelinap lagi? Aku harus telepon ibu dulu dan cari tahu apa yang terjadi. Halo, ibu? Tamu-tamu sudah datang semua. Kamu ngapain cuma berdiri di situ? Ada sup yang sedang dimasak di dapur. Kamu sudah cek belum? Cek dulu. Tunggu. Di dalam. Apa itu Bayu? Hei, Hei, Ratih, aku perlu bicara denganmu. Ikut aku. Adegan ini, semuanya kembali terngiang. Ratih, kesini sebentar. Kesini, aku mau tunjukkan gelang itu. Cantik banget. Tunggu sebentar. Aku langsung ke sana. Buka pintunya. Di kehidupan masa lalu saya, dia buru-buru menyuruhku cek kompor. Lalu adiknya, Ayu, menyeretku kembali ke dalam kamar dan mengunciku di sana selama 1 jam penuh.
Saat aku berhasil keluar, Bayu sudah. Tidak. Hei, Ratih. Kamu kenapa sih? Ayu mau bicara denganmu. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Betul, seluruh keluarga akhirnya berkumpul. Dan kamu, sebagai istri, masih tidak tahan dengan Ayu. Oh, iya ya, dingin sekali di sini. Ayo masuk dan bicara. Ayo, masuk. Tidak, aku harus cek dulu. Ah, ayolah, Ratih. Ayo, di luar dingin sekali. Kasihanilah tulang tua malangku ini. Ayo, kita bicara di dalam. Masuk, ayo. Lepaskan aku mau ibu. Lepasin aku, ibu tolong aku. Hentikan. Kalian semua harus berhenti. Kalian akan menyakitinya. Ah, mereka cuma anak-anak. Nggak ada yang kenapa-kenapa. Mereka cuma main. Anak-anak suka main kasar. Nggak usah dibesar-besarkan. Betul, jadi merusak suasana liburan. Biarkan Bayu main dengan kerabat dan teman-temannya lagi. Begitulah cara dia jadi bagian dari keluarga besar kita. Iya kan? Semuanya. Tapi itu bukan dia. Oh, tapi apalagi sekarang? Anak-anak harus cari jalannya sendiri. Kamu nggak bisa memanjakannya selamanya. Betul, Ratih, tenang dulu. Ayo masuk dan bicara. Ayo, kita masuk. Duduk di dalam. Ratih, aku perlu bicara denganmu. Ikut aku. Aku mau ke kamar kecil dulu. Reaksi mereka persis seperti di kehidupan masa lalu saya. Tapi aku sudah menyuruh Bayu pergi. Apa yang terjadi? Tidak, aku harus tahu. Ratih. Ibu, kenapa? Kenapa ibu menangis? Apa? Apa Bayu? Hah? Aku tadi mengiris bawang untuk pangsit. Mataku jadi berair. Apa yang baru kamu katakan? Ada apa dengan Bayu? Ibu, nenek, dan aku sudah sampai rumah. Katanya dia bikin pangsit untuk makan malam. Kapan ibu pulang? Kamu bikin ibu kaget setengah mati. Syukurlah bukan Bayu. Tapi kalau itu benar, berarti kali ini. Siapa anak yang pakai kostum maskot itu? Lepaskan aku tidak bisa bernapas. Tolong, ibu. Dia mungkin bukan anakku, tapi dia tetap manusia. Datang. Hei, Ratih, kamu ngapain? Bawa anak-anak masuk, ini terlalu berbahaya. Loh, bahaya apa? Anak-anak cuma main-main aja. Lagi pula, kita dulu juga main begini. Iya, betul. Ya, Bayu aja nggak minta berhenti. Kamu khawatir berlebihan apa? Biarin anak-anak main lagi bentar. Hah? Iya, anak-anak memang begitu. Ratih, bukan maksudku mengkritik, tapi anak laki-laki perlu dikeraskan sedikit. Jangan terlalu overprotective. Lihat Vito waktu kecil. Dia selalu berantem. Sekarang, kan dia baik-baik aja. Setiap kata terdengar sangat familiar. Di kehidupan masa lalu saya, mereka bilang hal yang persis sama. Ratih, kalau kamu terus-terusan bikin ulah, kamu akan mempermalukanku, membuat kita malu di depan kerabat dan teman selama liburan. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia bahkan sedikit kesal. Seperti aku cuma gangguan. Kamu nggak takut? Bagaimana kalau sesuatu terjadi padanya? Dia kan? Tunggu, aku hampir lupa. Bayu, bukan putra kandungnya. Dia anakku, dari mantan suamiku. Kamu overthinking. Apa yang mungkin terjadi, kan? Tidak, aku tidak overthinking. Aku melewatkan poin paling krusial. Bayu dan mereka. Mereka bahkan tidak ada hubungan darah. Bagaimana mungkin mereka peduli apakah dia hidup atau mati? Dua kehidupan, persis sama. Mereka semua berakting dengan sempurna, seperti drama yang sudah direncanakan sempurna. Mungkinkah? Turun salju, bawa anak-anak masuk. Hei, aku yang pergi. Kami yang urus di sini. Gak apa-apa, sayang. Tahan dulu. Sudah cukup. Ayo pulang makan malam. Ada apa? Kenapa dia tidak bergerak? Apa dia mati? Diam. Ayu itu perawat. Coba periksa dia.
Ayu, gimana kondisinya? Tidak ada denyut nadi. Sudah hampir pasti. Nak, kesini. Cepat, kesini. Ayo, sayang. Cepat. Kalian diam saja ngapain? Telepon 112 sekarang. Kalian semua nggak ada yang mau nelpon, aku yang nelpon. Jangan berani-berani. Nyawa orang lagi dipertaruhkan. Nanti bakal terlambat kalau kita tunggu lebih lama. Diam kau. Kamu ngomong apa sih? Ini lagi liburan. Kamu mau dikerjain sama kerabat dan tetangga? Ayo, pergi sana. Joko, pergi jaga gerbang depan. Jangan sampai ada yang lihat. Cepat. Ayu, cari cara urusin ini. Bibi, awasi keadaan. Telepon kalau waktunya sudah tepat. Hei, Semuanya, jaga anak masing-masing. Ingat, hari ini nggak ada apa-apa, kalian nggak lihat apa-apa. Mengerti? mengerti. Kalian anak-anak, sekarang juga, langsung naik ke atas ke ruang game. Ingat, kalian main game seharian, kalian nggak pernah turun. Ngerti? Paham? Pergi. Seperti yang aku duga, mereka merencanakan ini dari awal. Di kehidupan masa lalu saya, kematian Bayu bukan kecelakaan, tapi pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Kali ini, Bayu berhasil lolos. Tapi siapa sebenarnya yang mereka bunuh? Vito, kamu ngapain? Kamu gila? Sekarang kamu khawatir, Ratih? Kamu di mana saat itu penting? Kamu bahkan tidak mengawasinya. Dengar baik-baik, ini semua salahmu. Sudah berapa kali aku bilang, hari ini ramai. Jaga anak itu dengan benar. Jangan biarkan dia lari-larian. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Senang sekarang sudah terjadi kecelakaan. Sudah kubilang kostum maskot itu terlalu pengap. Tidak aman. Sama sekali tidak aman. Tapi kamu, sebagai sang ibu, hanya pura-pura tuli. Ratih sudah bilang itu berbahaya. Tapi kamu bersikeras itu meriah dan menyenangkan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Benar, menyuruh anak pakai kostum maskot yang begitu besar. Ini semua salahmu. Ya, ini keterlaluan. PH aku sudah jelas memperingatkan semua orang, tapi mereka masih mengatakan hal yang sama. Mereka jelas-jelas mengikuti skrip. Kalianlah yang memutarbalikkan fakta, dan kalianlah yang membunuhnya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu kan ibunya. Kamu bahkan tidak menjaga anakmu sendiri dengan baik. Apa salahnya kami mengatakan beberapa patah kata padamu? Ya, benar. Dan sekarang kamu mencoba membalikan fakta ke kami semua. Mari kita perjelas. Dia anakmu, bukan anak kami. Kami bukan pengasuh anak. Kamu bohong. Aku sudah memperingatkanmu. Kalianlah yang memaksakannya. Pulang. Ayo pergi, ayo. Kalian sedang apa sih? Sekarang setelah ada masalah, kalian semua yang salah. Ratih, berhenti cari-cari alasan. Dengarkan aku, kamu kan ibunya sendiri. Kamu yang pertama harus disalahkan. Kamu tidak akan lolos dari ini. Vito, minggir dari hadapanku. Sebenarnya kamu mau apa? Ratih, tanda tangani saja ini. Saya mengakui bahwa karena kelalaian saya, anak itu meninggal dalam kecelakaan. Saya secara sukarela melepaskan semua tuntutan terhadap kerabat atau teman manapun. Tidak perlu polisi, tidak ada tuntutan hukum. Ratih, mengakulah, ya, kekerasan dalam rumah tangga bukan kejahatan serius. Kamu tidak mau kan anak-anak punya catatan kriminal? Hah, sama saja trik lama. Mau menyalahkanku. Mimpi, Vito, kamu tahu betul aku tidak membunuh anak itu? Dia sudah meninggal. Haruskah kamu menyeret seluruh keluarga ikut sengsara? Iya, kamu keterlaluan, Ratih. Anaknya sudah tiada. Jangan buat anak-anak lain menanggung beban psikologis itu. Anak-anak itu masih kecil. Masa kamu tega membuat mereka hancur seperti ini? Kita semua keluarga. Membawa ini ke pengadilan, membuat semua orang malu. Arwah anak di surga pasti tidak ingin melihat keluarga terpecah belah, kan? Tanda tangani saja. Tanda tangani. Jangan ragu-ragu. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Aku tidak akan tanda tangan.
Baik. Kalau kamu tidak tanda tangan, berarti kamulah yang membunuh anakmu sendiri. Semua orang di sini bisa bersaksi. Kamu yang memakaikan kostum maskot itu padanya. Kamu yang membunuhnya. Benar. Dia. Kamu yang memakaikannya. Iya. Apa kalian semua yakin bahwa yang meninggal itu anakku? Kalau bukan Bayu, lalu siapa? Bukankah kostum maskot itu yang kamu bawa? Bukankah kamu sendiri yang memakaikannya padanya? Iya, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu sendiri yang memakaikannya padanya. Mereka sangat meyakinkan, mereka sendiri hampir-hampir percaya, dan bagaimana denganmu? Vito, hanya karena Bayu bukan putra kandungmu, jadi kematiannya tidak berarti apa-apa bagimu? Aku, kamu. Semua orang tahu dia datang bersama pernikahan keduaku. Mereka memanggilnya beban di belakangku, tapi Vito. Selama 1 tahun penuh, dia bertingkah seperti ayah tiri yang sempurna. Aku tahu dia anak mama yang memanjakan adik perempuannya. Mulai sekarang, jaga baik-baik anakku. Dia tidak menginginkanmu. Tidak ada yang menginginkanmu. Terima kasih, Vito. Aku tahu kamu yang terbaik. Tapi karena ini pernikahan kedua, aku tidak punya pilihan. Selama dia baik pada anakku, aku bisa menoleransi hal lainnya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan berubah. Sepertinya aku salah. Mengapa kamu peduli jika seorang anak yang bukan milikmu hidup atau mati? Tapi Vito, izinkan aku mengatakan sesuatu. Anak di luar sana, dia sama sekali bukan anakku. Dia... Ratih, omong kosong apa ini? Kamu sudah gila. Ibu, ini dia. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Tanda tangani, dan kami akan melupakan ini. Jika tidak... Di kehidupan masa lalu saya menolak untuk menandatanganinya. Dia hanya memotong 2 jariku. Tidak. Kemudian, mereka memberitahu semua orang bahwa saya tidak stabil secara mental, bahwa saya melukai diri sendiri setelah bertengkar dengan anak saya. Dia sakit, gila. Ya, panggil dokter untuk memeriksanya. Kali ini, apakah aku benar-benar akan melalui jalan yang sama lagi? Tidak mungkin. Aku tidak bisa memaksakan diri. Kalian yakin yang terbaring di luar sana adalah Bayuku? Ratih, maksudmu apa dengan bertanya begitu sekarang? Kamu mau tanda tangan atau tidak? Kesabaranku sudah habis. Baiklah. Aku akan tanda tangani. Nah, baru benar. Menantu macam apa yang tidak mendengarkan Ibu Wijaya? Ratih, aku tahu kamu akan bersikap masuk akal. Jangan menunda-nunda lagi, tanda tangan sekarang. Ratih, kamu sudah memberikan begitu banyak untuk keluarga ini. Aku akan mengingatnya. Aku ingat, kamu membeli asuransi kecelakaan untuk Bayu. Siapa penerima manfaat dalam polis itu? Ini kan, selama liburan. Kenapa kamu menanyakan itu? Apa hubungannya dengan semua ini? Sangat berhubungan. Kalian bilang Bayu yang mengalami kecelakaan. Kalau begitu, kalau asuransinya cair, bukankah aku yang seharusnya dapat uangnya? Ya, jelas. Siapapun yang namanya tertera di polis. Jadi, siapa namanya di situ? Bayu adalah anakku. Aku satu-satunya orang tua kandungnya. Penerima manfaat asuransinya harusnya aku. Kalian ingin aku yang jadi kambing hitam. Kalau begitu, aku harus dapat pembayaran asuransinya dulu. Jangan bahas itu sekarang. Bersihkan. Urusi anaknya dulu. Urusi. Kamu membuatnya terdengar seperti kita sedang membicarakan ikan mati. Kalau begitu, aku akan pergi lihat. Hei, jangan lihat. Itu hanya akan membuatmu sedih. Biar Ayu yang urus. Dia sudah berpengalaman. Berpengalaman? Vito, itu menjijikkan. Kita masih harus telepon polisi, seorang anak sudah meninggal, kita harus melaporkannya. Ratih, bukankah kamu baru saja setuju untuk menandatanganinya? Semua orang hanya ingin menyelesaikan ini dengan diam-diam. Kalau kamu telepon polisi, kamu hanya akan membuat masalah lagi. Aku memang ingin membuat masalah. Oh, iya. Aku baru saja memeriksa polis asuransinya. Kamulah penerima manfaatnya.
Ini tidak terjadi di kehidupan masa laluku. Seperti yang kuduga, aku tidak sengaja menemukannya dan membuat mereka keluar dari persembunyian. Aku tahu ada yang aneh dengan kebaikanmu. Kamu cuma ingin Bayu mendapat asuransi yang mahal banget itu, jadi ini rencanamu dari awal. Jadi kamu yang bayar, tapi cuma namaku yang tercantum di polisnya? Aku ayah tirinya. Perusahaan asuransi tidak mengizinkannya. Nah, Pantasan tiba-tiba kamu jadi sangat dermawan. Aku ibunya yang sebenarnya, tentu saja aku. Sekarang sudah terjadi kecelakaan. saat uang asuransi cair, jumlahnya sekitar 1 juta rupiah. Aku mau kamu janji padaku untuk transfer semua uangnya ke Ayu. Apa? Pembayaran asuransi anakku diberikan ke Ayu? Ayu baru saja menemukan rumah di distrik sekolah yang bagus. Dia cuma kurang uang muka. Kita keluarga. Kita harus saling membantu. Lagi pula, uang itu cuma akan membawa kesedihan buatmu. Berikan saja ke Ayu. Anggap saja itu membangun karma baik untuk anak. Benar, kan? Rati, anak itu sudah tiada. Ibu tahu kamu sedih. Tapi kita masih muda. Kamu dan Vito masih bisa punya anak lagi. Kita tetap akan jadi keluarga. Ya, Rati. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya, tapi pendidikan anak itulah yang benar-benar penting. Aku janji, aku pasti akan membayarmu kembali. Aku bahkan akan buatkan surat hutang. Jadi itu alasannya mereka berkomplot melawan Bayu. Semuanya demi uang asuransi? Baiklah. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Katakan. Aku mau video call dengan ibuku. Ini masalah serius. Aku perlu diskusikan dulu dengan keluarga saya. Dan sekalian, aku akan tunjukkan anakku masih hidup dan sehat. Ya, Kalau tidak boleh, ya sudah. Anakku toh sudah meninggal, aku perlu dapat uang dulu. Tapi, itu tidak bisa. Kamu baru saja setuju. Kamu tidak bisa mundur sekarang. Baiklah, teleponlah. Perhatikan ucapanmu. jangan telepon dia. Ini hal besar. Kita belum bisa memberitahu orang luar. Oh, iya. Hanya Tuhan yang tahu mulut besar kamu ini akan cerita apa ke ibumu atau omong kosong apa yang akan kamu buat. Ayu, jangan percaya dia. Dia orang luar. Jelas-jelas begitu. Hatinya tidak akan pernah berada di pihak kita. Bayu adalah anak yang dibesarkan ibuku sejak bayi. Dia akan ribut kalau tahu Bayu pergi. Kamu tahu bagaimana ibuku? Kamu sudah melihatnya. Kalau begitu, lebih baik kamu bicara dengan ibumu. Tenangkan dia. Baik, Ada apa, Rati? Kamu sudah meneleponku seharian. tidak apa-apa, Ibu. Aku hanya ingin bertanya. Bagaimana kabar Bayu? Jangan bahas itu sekarang. Lihat, sudah kuduga kamu tidak akan mendengarkan. Hadapi saja dia dan jangan ragu-ragu. Hei, buru-buru apa? Aku bahkan belum selesai menelepon. Masih ada apa lagi yang harus dikatakan? Ini tidak mungkin. Apa? Kamu lihat itu? Lihat lagi kalau kamu melewatkannya. Kalau iya, kembalikan ponselku. Sebelum kamu membongkar penyamaran kita. Dia bilang apa? Kamu lihat apa? Vito, ada apa dengan ponselmu? Ibu, kapan kamu pulang? Aku sudah menunggumu lama sekali. Ini adalah Bayu. Lalu, siapa yang di luar? Ibu, kapan ibu pulang? Kok bisa begini? Bayu tidak mati. Dia tidak pernah pulang. Dia di rumah ibumu, kalau begitu. Lalu siapa yang di luar? Siapa itu? Tenang, semuanya. Dari anak-anak yang datang ke pesta hari ini, ada berapa orang? Ayo kita hitung lagi. 1 dari keluarga kami. Aku, anakku, itu 1. Dan anak perempuanku. 2 anak laki-laki dari keluarga kami. Anak perempuanku, itu 1. Selain anak-anak itu, ada lagi yang lain. Saat aku mengevakuasi anak-anak, aku sudah memeriksa, tidak kurang tidak lebih, tepat 6. Semua anak ada di sini. Artinya, dan ada anak baru yang ikut masuk. Apa yang terjadi? Tetap tenang dan awasi dia.
Citra, kamu sedang apa di sini? Di sini? Jangan-jangan. Mana Tio? Vito, dia sudah mencari-cari kamu kemana-mana. Belum puas dia bermain. Aku akan membawanya pulang. Apa katamu? Tio mencariku? Tidak mungkin. Tio, buka matamu dan lihat aku. Tolong, lihat aku. Aku belum ajak kamu ke taman hiburan, belum naikkan kamu ke wahana roket. Bagaimana bisa kamu pergi? Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak. Kenapa harus kamu? Seharusnya Rati dan anak yang dibawanya. Aku sudah merencanakan semuanya. Dia yang seharusnya memakai kostum maskot itu, lalu anak-anak lain akan bermain terlalu kasar. Aku, Wardi, Tio, hidupku. Cucuku yang sayang. Cucuku yang sayang. Sayangku, Tio, bagaimana bisa kamu? Langit buta. Yang seharusnya mati adalah beban itu. Seharusnya yang mati adalah anak dengan nama keluarga lain itu. Apa yang terjadi? Bukannya sudah disepakati, Bayu yang seharusnya memakainya, anak-anak lain yang seharusnya bermain. Lalu kenapa cucuku yang terbaring di sini? Siapa pelakunya? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Mereka tidak tahu. Bahkan aku pun tidak menyangkanya bahwa putra mantan istrinya, putra kandungnya akan menyusup masuk. Di dalam sini, bukannya seharusnya Bayu. Sekarang kita hancur. Kita salah orang. Apa yang sedang dipermainkan keluarga ini? Apa mereka benar-benar mencoba membunuh seseorang? Seperti yang kuduga, tebakanku 90% benar, dalam kehidupan masa lalu saya, adalah mereka. Mereka semua bersekongkol untuk menyakiti putraku. Tapi kali ini, karena suatu takdir, Tio yang memakai perangkap maut kostum maskot itu, layak mereka rasakan. Kamu, dari awal tahu itu bukan Bayu? Iya, benar, aku tahu. Kenapa kamu diam saja? Kamu melihatnya mati. Kamu cuma berdiri di sana melihatnya mati. Aku sudah berusaha menghentikannya, kamu sudah lupa? Yang pertama kali, Ayu menarikku masuk. Aku berhasil melepaskan diri. Aku mau lihat boneka kuda itu, tapi Bibi menghentikanku. Hei, Ratih, aku perlu bicara denganmu. Ikut aku. Tidak, Ayo dong. aku harus periksa dia dulu. Oh, Ratih, di luar dingin sekali. Kamu nggak kasihan sama badanku yang tua ini. Ayo, kita bicara di dalam. Masuk, ayo. Yang kedua kalinya, aku teriak, ada yang bisa mati lemas di dalam, tapi kamu memperingatkanku untuk tidak mempermalukanmu. Hei, hentikan itu. Kalian semua harus berhenti. Kalian akan menyakitinya. Kamu merusak suasana liburan. Biarkan Bayu main dengan kerabat lebih lama lagi, supaya dia bisa lebih akrab dengan keluarga besar kita ini. Benar, kan, semuanya? Ratih, kalau kamu terus-terusan bikin keributan, kamu akan mempermalukanku. Selama liburan, kamu akan membuat kita jadi bahan tertawaan. Yang ketiga kalinya, aku coba buru-buru keluar dan hentikan anak-anak itu. Tapi Ibu Wijaya dan para ipar perempuanku menahanku, menyuruhku tenang, panggil anak-anak masuk. Permainan ini terlalu berbahaya. Oh, bahaya apa sih? Mereka cuma anak-anak yang lagi senang-senang. Betul, biarkan anak-anak main lebih lama lagi. Ah, iya, semua anak memang begitu. Setiap kali, aku berusaha menghentikannya. Tapi mereka selalu menahanku. Apa lagi yang bisa kulakukan? Bagaimana aku bisa tahu putra kandungmu ada di dalam? Tapi bukan soal itu, anak siapa? Aku nggak mau dia pergi menuju kematiannya dengan sia-sia. Tapi kalian semua, dengan tangan sendiri, memadamkan kesempatannya untuk hidup. Dan kamu, Vito, kamu pikir karena itu anakku yang di dalam, kamu bisa terima saja, begitu, ya? Sekarang setelah kamu sadar ini anakmu sendiri, kamu tidak bisa menerimanya, Vito, hidup anakmu dan hidup anakku memang tidak sama bagimu, kan? Tentu saja berbeda.
Hidup anakku dan hidup anakmu, bagaimana mungkin bisa sama? Ratih, aku baru saja menikahimu. Kamu harusnya melayani seluruh keluargaku. Kenapa aku harus membesarkan anak orang lain? Akhirnya menunjukkan warna aslimu. Dari awal sekali, dia selalu berpikir, pernikahan kedua ini adalah tentang membesarkan anak laki-laki orang lain. 1 tahun, hanya 1 tahun. Dan kamu pikir itu sia-sia membesarkan anakku untukku. Kamu bahkan sampai merencanakan pembunuhan. Menggunakan hidup anakku untuk menutup uang muka rumah saudarimu di distrik sekolah yang bagus. Ratih, kamu adalah wanita yang sudah bercerai. Aku menikahimu dan menjagamu, itu sudah lebih dari cukup. Kenapa aku harus membesarkan anakmu untukmu? Menurutmu ini kesepakatan apa yang enak? Di dunia ini. Ah, kamu memang bodoh. Kamu pikir orang lain sebodoh kamu? Vito, sekarang aku akhirnya melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu tidak lain adalah bajingan. Ratih, kamu membunuh anakku dan berani memukulku. Baiklah kalau begitu, kamu lupa siapa suamimu yang sebenarnya. Hari ini, untuk anakku, aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kamu lupakan. Vito. Bajingan. Vito. Kamu yang membunuh Tio. Vito, kembalikan Tio padaku. Kau binatang. Itu tidak benar. Saat kita bercerai, Kau mengambil rumah dan semua uang. Sekarang kau bahkan merencanakan untuk membunuh anakmu sendiri. Seluruh keluargamu yang sialan sudah busuk sampai ke akarnya. Aku akhirnya bisa lepas dari ibumu dan adik perempuanmu, 2 lintah darat itu. Apa salahku sampai harus mengalami ini, hingga berakhir dengan monster sepertimu? Tio Malangku. Kalian yang membunuhnya. Dia adalah putra kandungmu. Apa kau punya hati? Kalian semua berkomplot untuk penipuan pernikahan dan pembunuhan. Kalian semua binatang. Aku pasti buta sampai menikahimu. Kita dulu suami istri, sekarang kita saling mencabik seperti anjing gila. Sebagai wanita dalam pernikahan kedua, membawa anak bersamaku terasa seperti aku membawa dosa asal. Aku hanya di sana untuk menggantikannya sebagai pengasuh kedua. Aku akan telepon polisi. Aku akan telepon polisi. Aku akan membuat kalian semua ditangkap. Polisi, kau gila. Beri itu padaku. Kemarilah, lepaskan, serahkan teleponnya. Beri padaku, lepaskan aku, lepaskan. Anakku sudah mati. Kau membunuhnya. Aku akan telepon polisi. Kau akan membayar kematian anakku. Membayar apa? Itu kan cuma kecelakaan. Itu cuma anak-anak lagi main-main. Dia nggak bermaksud jahat. Kamu masih mau telepon polisi? Kamu mau menyeret seluruh keluarga ikut hancur bersamamu? Seorang istri selalu diperlakukan seperti orang luar. Kepentingan kitalah yang pertama dikorbankan. Nggak peduli kamu istri sekarang atau mantan. Betul, Citra. Aku tahu kamu sedang terluka. Tapi ini sudah terjadi. Tio sudah tiada. Kami juga sedih. Tapi hidup harus terus berjalan. Masa iya kamu mau keponakan-keponakanmu sendiri berakhir di penjara anak? Benar, mereka kan masih anak-anak. Apa yang mereka tahu tuh? Mereka keterlaluan. Iya, mereka keterlaluan. Mereka kan masih anak-anak. Kata-kata ini persis sama seperti di kehidupan masa lalu saya. Hanya saja sekarang, yang jadi Citra. Halo, polisi, saya mau melaporkan kejahatan. Kasih sini. Salahmu sendiri enggak jagain dia. Sekarang udah kejadian, puas. Lepasin aku. Lepasin. Persis seperti di kehidupan masa lalu saya. Hanya saja kali ini, yang jadi Citra. Anakku masih terbaring di sini. Dia sudah meninggal. Kalian ngomong apa sih? Keterlaluan? Kalian ini masih manusia nggak sih? Nggak ada ibu yang menghadapi kematian anaknya akan menyerah pada pemerasan emosional ini.
Itu adalah garis paling dasar, paling sakral seorang ibu. Cukup, Citra. Jangan berani-berani tidak menghormati aku. Aku kasih tahu. Masalah hari ini akan dianggap sebagai kecelakaan. Kasih dia perjanjian penyelesaian. Tanda tangani. Tanda tangani. Trik yang sama lagi. Apa Citra benar-benar akan menandatanganinya? Perjanjian penyelesaian. Perjanjian penyelesaian. Vito, itu putra kandungmu yang meninggal. Siapa yang harus aku maafkan? Kamu. Citra. Citra. Tanda tangan saja. Dia sudah tiada. Kalau kamu terus membuat masalah, terus menelepon polisi, itu tidak akan mengembalikan Tio. Tapi anak-anak itu masih kecil, hidup mereka baru saja dimulai. Kita tidak boleh menghancurkan hidup mereka. Aku pernah mendengar itu sebelumnya. Dia mengatakan hal yang sama di kehidupan masa lalu saya. Hidup mereka baru saja dimulai. Tapi anak kita, hidupnya sudah berakhir. Mereka semua adalah anak-anak. Kita semua adalah manusia. Kenapa mereka bisa? Tidak mungkin. Hentikan dia. Kamu, kemari. Seret dia masuk. Aku peringatkan kamu. Jangan paksa aku bertindak kasar. Hari ini, kamu akan menandatangani ini, suka atau tidak suka. Tanda tangani sekarang. Tanda tangani saja. Cepat tanda tangani. Lepaskan aku. Tidak mendengar. Ya, baiklah kalau begitu. Dia sedang apa? Jangan-jangan. Tidak, dia memutar ulang skenario dari kehidupan masa lalu saya, potong jari, rekayasa adegan melukai diri sendiri. Lalu suruh semua orang bersaksi bahwa Citra mengalami gangguan jiwa. Tunggu. Ibu, tunggu. Kenapa kau tidak coba nasihati dia? Vito, Tio sudah tiada. Apa kau benar-benar akan menghancurkan masa depan anak-anak lain? Ini satu-satunya cara. Baiklah. Kami akan ikuti caramu. Vito, kau pengecut tak berotak. Seorang pria, harimau pun tak akan makan anaknya sendiri. Kau lebih rendah dari binatang. Seluruh keluargamu akan mati mengenaskan. Bahkan sebagai hantu, aku tak akan pernah melepaskanmu. Dasar jalang. Kau bahkan tak bisa jaga satu anak pun, beraninya kau berteriak. Lepaskan aku. Kau harus tanda tangani ini hari ini entah kau suka atau tidak. Kau membunuh anakku. Dan kau masih mengharapku tanda tangani ini. Seluruh keluargamu adalah sekumpulan binatang. Begitu aku tanda tangani ini, semuanya akan jadi permanen, pembunuh sebenarnya bebas berkeliaran. Jika mereka coba lagi dan gunakan trik yang sama, akankah bayu kecilku selamat kali berikutnya? Tidak, aku tak bisa biarkan mereka berhasil. Tanda tangan. Tanda tangani sekarang. Itu polisi. Siapa? Siapa yang telepon polisi? Hei, bukan aku, bukan. Kita gila ya, mau cari masalah sama polisi. Cek ponsel kalian. Cek ponsel kalian, sekarang, serahkan. Ayo. Ini. Aneh, nggak ada apa-apa di ponsel mereka. Mungkinkah? Serahkan ponselmu. Kenapa harus aku serahkan? Itu melanggar privasi. Diam. Suruh dia diam. Tangkap dia.
Pasti dia. Jalang itu pasti punya maksud jahat. Kasih ke sini. Aneh. Ini bukan ponselnya. Mungkin mereka salah. Polisi. Mungkin polisi sedang menuju ke tempat lain. Iya, selama liburan, mungkin tetangga lagi berantem. Atau ada pos pemeriksaan mabuk di dekat sini. Iya, benar. Jangan buru-buru menyimpulkan. Hei, Bukan, aku. Aku yang telepon polisi. Waduh, polisi beneran datang. Mobilnya ke arah sini. selain Rati, ada lagi yang lihat HP-nya. Pasti dia. Cuma dia satu-satunya. Dia diem aja dari tadi. Dia sempat nelpon polisi. Dia pasti udah nelpon polisi terus hapus riwayat chat. Kenapa kalian yakin banget itu aku? Mending kalian cek HP-nya Citra. Waktu dia datang tadi, dia udah nelpon 112. Walaupun HP-nya kalian jatohin, kemungkinan besar teleponnya udah nyambung. Oh, HP-nya Citra ada di sini? HP ini mati total. Gimana bisa nelpon? Kamu yang bikin kita kayak gini. Kamu yang nelpon polisi. Rati, kamu nelpon polisi? Ah, anak gue lo bunuh masih kurang? Mau masukin kita semua ke penjara juga? Dia kayaknya udah lupa kalau kita udah nggak pura-pura lagi. Dia nggak peduli sama anak gue, mati aja keluarganya. Rati, mau apa lagi? Bukannya tadi lo udah maafin kita, bukan anak lo yang mati. Lo maksudnya gimana nelpon polisi sekarang? Hei, berantem mulu? Polisi bentar lagi dateng. Cepetan cari akal. Kita gimana? Ah, cepet. Suruh Citra tanda tangan ini. Udah ditandatanganin. Ini jadi kecelakaan. Tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan. Cepetan tanda tangan. Tanda tangan. Cepet. Tanda tangan. Jangan-jangan mereka bakal berhasil juga? Udah hampir aja. Tanda tangan. Tanda tangani. Lebih cepat. Hei. Udah. Kamu tidak akan dapat yang kamu mau. Aku. Syukurlah. Ya ampun. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kamu jalang. Anakku sudah mati. Ayo, bunuh aku. Anakku sudah mati. Kalian semua tidak akan lolos dengan mudah. Aku akan pastikan kalian semua bayar dengan nyawa. Gila. Kamu pasti sudah tidak waras. Aku akan bunuh kamu. Tunggu. Ibu, Vito, tenang, semuanya. Perjanjian penyelesaian Citra tidak pernah ditandatangani. Kita masih punya Rati. Sedangkan untuk perjanjian penyelesaian ini, tapi dia menandatanganinya hitam di atas putih, sangat jelas. Itu pengakuannya sendiri. Kalian semua lihat itu? Perjanjian penyelesaian ini ditandatangani oleh tangannya sendiri. Polisi sudah datang. Kita cuma perlu jujur aja. Dia nggak jaga anaknya dengan baik. Mati Tio itu salah dia. Iya, bener banget. Iya, cewek ini selalu benci anak mantan suaminya. Dasar ibu tiri jahat. Oh, Rati, kamu yang salah. Jangan coba-coba seret kami ke dalam masalahmu dan bikin kami yang kena getahnya. Kamu pikir polisi bakal percaya? Atau kamu pikir para penyelidik semuanya bodoh? Kalian udah ngatur rencana dari tadi. Ancaman, suap, menjebak aku, saling nutupin. Semua demi kepentingan egois kalian. Kalian takut bertanggung jawab. Takut bakal merusak masa depan anak-anak kalian. Takut nggak dapat uangnya, tapi apa ada dari kalian yang pernah nanya? Seorang ibu yang benar-benar kehilangan anaknya sedang mikir apa di hatinya? Apa dia rela ikut bersekongkol dengan kalian? Menyebut pembunuh anaknya sebagai kecelakaan? Apa dia rela melihat anaknya sendiri mati sia-sia, sementara si pembunuh bebas berkeliaran? Dia itu korban. Bukan kaki tangan kalian? Wah, enggak. Polisi udah di gang. Kita gimana? Harusnya di sekitar sini. Cek nomor rumahnya. Cepat. Waduh, polisi, kita harus gimana? Berhenti, semuanya, tenang. Dengarkan aku.
Cuma ada 2 perempuan, dan kita kan banyak. Kalau kita semua ceritanya sama, siapa yang bakal dipercaya polisi? Lagi pula, kita masih punya anak-anak, kan? Kata-kata anak kecil. Itulah yang paling dipercaya polisi. Betul, biar anak-anak yang bicara. Iya, pasti. Sebentar lagi aku bicara sama dia. Kalau dia nggak ngomong seperti yang kusuruh, nggak dapat permen, dan bakal kupukul. Bagaimanapun juga, anak-anak nggak bohong. Kalau ada yang berani ngomong seenaknya, gue cabut mulut kalian. Dengar ya, bilang seperti yang kita ajarkan. Kalau kerjanya bagus, besok kita belikan mainan yang paling besar. Kalau gagal, gerek. Oke. Sini, anak-anak, beritahu semua orang, siapa yang enggak jagain Tio, siapa yang maksa dia pakai kostum maskot yang tebal itu. Apa cewek itu? Dia ya? Anak-anak baik, kalian harus jujur. Pak polisi paling suka anak yang jujur. Katakan, hari ini, gimana kalian main sama Tio? Siapa yang suruh dia pakai kostum maskot? Kalian harus jujur, ya? Iya, kami menyuruh Tio memakainya. Kami bilang main kuda-kudaan pasti seru. Kami menindihnya, memukulinya, dan mengerjainya. Omong kosong, dia yang salah. Dia tidak menjaga Tio, makanya kecelakaan itu terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian dengar? Dia yang salah. Rati yang tidak menjaganya. Dia yang salah. 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 Rati, anak-anak sudah mengaku semua. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba mengelak. Kalian benar-benar tidak punya hati untuk membersihkan nama kalian sendiri. Kalian sampai berani memakai anak sendiri. Kalian mengajari mereka berbohong. Kalian pikir bisa lolos begini? Anak-anak itu yang paling polos. Tapi mereka juga paling mudah ditakut-takuti dan mudah dipengaruhi. Sekarang kalian bisa memaksa mereka untuk mengatakan ini. Tapi saat polisi datang, mereka akan ketakutan. Atau mungkin mereka tiba-tiba ingat guru mereka mengajarkan untuk jujur. Kalian pikir mereka akan bertahan dengan kebohongan ini saat waktunya tiba? A108, ini tempatnya. Mereka yang menelepon polisi. Mereka yang telepon polisi. Ya ampun, Kita harus bagaimana? Anak-anak kan nggak tahu apa-apa. Cukup takuti sedikit. Mereka bakal diam. Masalah sebenarnya adalah kedua wanita ini. Begitu pernyataan mereka kita kunci, kita aman. Betul. Anak-anak, sejujurnya, bisa dibujuk dengan kata-kata manis. Tapi wanita ini, kita harus pastikan dia tetap pada ceritanya. Dan Ratih, dia sudah tanda tangani pengakuannya. Dia sudah mengaku. Citra, dengarkan. Polisi sedang dalam perjalanan. Kita harus menyamakan cerita. Ratih yang melakukannya. Dia sudah tanda tangani pengakuan, dan anak-anak melihat semuanya. Begitu ini selesai, aku akan kasih kamu uang sebagai kompensasi. Tio sudah tiada. Kamu harus mikirin dirimu sendiri sekarang. Mengerti? Lakukan yang dikatakan Vito, dan lakukan sekarang. Kalau tidak, aku akan melukai wajahmu. Baik. Aku mengerti. Aku akan bilang itu Ratih. Apa aku benar-benar akan menjalani kembali kehidupan masa lalu saya, dipaksa mengaku palsu, dikeroyok dan dibuat gila, hanya untuk berakhir ditabrak mobil lagi? Buka pintu. Ini polisi. Ya ampun, Pak Polisi, kita harus bagaimana? Pak Polisi, Anda harus menegakkan keadilan untuk anakku. Dialah orangnya. Dia istriku. Dia tidak mengawasinya. Dia membiarkan anak kecil memakai kostum maskot di tengah salju, lalu dia mati lemas, tepat di sana di salju. Aktor yang hebat. Kasihan Tioku. Semua ini karena wanita kejam ini. Bawa anak itu ke rumah sakit, cepat. Tio. Pak Polisi, semua orang di sini melihatnya. Dia bersikeras membuatnya memakainya. Anak itu bilang dia tidak enak badan. Dia mengabaikannya begitu saja. Astaga, sudah kukatakan itu berbahaya, terlalu berbahaya. Tapi dia mengabaikanku. Ratih, kamu sembrono sekali. Ratih,
Kurasa dia hanya tidak menyadari akan seburuk ini. Ya, namanya juga anak-anak. Benar, dia terlalu sembrono. Katakan pada Pak Polisi, cepat, bukankah benar kalau Ratih tidak mengawasi anak itu? Kami sedang bermain lalu Tio tiba-tiba berhenti bergerak. Ibu, dia... Dia yang tidak mengawasinya dengan ketat. Dia yang menyebabkan Tio tewas. Dia. Dia, pasti dia. Ya dia. Wanita ini, tolong jelaskan. Pak Polisi. Sebelum Bapak mengambil keputusan, bukankah sebaiknya Bapak mendengarkan dulu penjelasan dari sang ibu? Sekarang Pak Polisi sudah datang, kamu tidak perlu takut lagi dengan ancaman mereka, katakan saja yang sebenarnya. Jangan lupa, kamu juga ibu dari anak itu. Anakmu, bagaimana sebenarnya dia meninggal? Apakah kamu benar-benar rela melindungi pembunuh sebenarnya karena ancaman? Apakah kamu akan membiarkan anakmu sendiri mati sia-sia? Citra, pikirkan baik-baik. Uangnya. Dan masa depanmu. Berani-beraninya kamu mengatakan satu kata yang salah. Coba saja. Citra, walaupun Tio sudah tiada, kamu masih punya keluarga, kamu masih punya hidup yang harus dijalani. Jangan lakukan hal bodoh. Pak Polisi, lihat, ibu kandung anak itu sendiri sudah mengakuinya. Dia itu. Buktinya tidak terbantahkan. Tunggu. Bukankah kalian semua terlalu cepat bersenang-senang? Maksudmu apa? Dia bukan pembunuhnya. Pembunuh sebenarnya bukan lain adalah dia. Orang yang membunuh anakku ada di sana. Mantan suamiku, Tito. Citra, kamu ngomong apa sih? Pak Polisi, lihat, dia tidak waras. Dia trauma. Jangan dengarkan dia. Ini. Iya, dia hancur. Semua ini hanya ada di pikirannya. Pak Polisi, sejak wanita ini bercerai, dia menyimpan dendam terhadap Vito kami. Ini murni balas dendam. Iya, betul. Dia sangat terpukul atas kematian anak itu sampai dia berhalusinasi. Iya, kami semua melihatnya terjadi. Masa bisa palsu? Iya, betul. Ratih tadi menandatangani dokumennya. Iya, dia yang tanda tangan. Aku lihat sendiri. Dia tanda tangani sendiri. Dia sudah tanda tangan. Berarti dia bersalah. Aku menandatangani dan mengaku karena kalau saat itu aku tidak tanda tangan, jariku sudah terpotong. Sama seperti kamu memaksa Citra untuk tanda tangan dengan ancaman pisau, jangan pikir karena kalian ramai, kalian bisa memutarbalikkan fakta. Pak Polisi, lihat ini. Dia yang tulis sendiri. Ini bukti hitam di atas putih. Masa ini bisa palsu? Betul, Pak Polisi. Dia mengaku lalai mengawasi hingga menyebabkan kematian anak itu. Sekarang dia malah menuduh kami. Ibu, dokumen yang sudah ditandatangani ini. Bagaimana kamu jelaskan ini? Aku punya bukti. Cih, bukti apa yang bisa kamu punya? Itu omong kosong belaka. Kamu cuma mau mengulur waktu untuk memalsukan bukti. Lihat, dia cuma mau menghancurkan bukti aslinya. Dan, mungkin dia mau kabur. Hei, Pak Polisi, jangan dengarkan omongannya. Dia si pembunuh. Tangkap dia. Jangan buru-buru menyimpulkan. Bukti saya adalah... Mulai merekam. Mobil saya diparkir di pojok halaman. Saya mengaktifkan pengawasan tempat parkir. Itu merekam 24 jam. Setelah saya mengantar Bayu, saya menghidupkan secara manual sistem pengawasan parkir. Saya lakukan itu untuk merekam kejadian sebenarnya, kalau mereka mau menjebak saya. Pengawasan apa? Mungkin rusak. Atau mungkin cuma tidak menangkap tempat yang tepat. Tidak, itu. Terus kalau ada rekamannya, terus, anak-anak cuma main-main, itu kecelakaan. Ini, apa yang bisa dibuktikan oleh pengawasan itu?
Kurasa dia cuma mau membingungkan kita, mengganggu penyelidikan kita. Benar atau tidak, cek saja rekaman pengawasannya, pasti ketahuan. Ayo, masuklah, silakan duduk. Bukan begitu kejadiannya. Pak Polisi, anak-anak ini cuma lagi kekanak-kanakan, main-main saja. Ini cuma kecelakaan. Iya, kecelakaan. Murni kecelakaan. Duh, cucuku. Anak-anaknya cuma keterlaluan. Kami sudah lihat rekaman CCTV. Cuma anak-anak lagi berkelahi. Mana ada anak yang tidak pernah berkelahi? Betul. Buktiku tidak terbatas hanya ini. Apakah ini kecelakaan? Dengarkan ini, dan kalian akan tahu. Ratih, belum cukupkah masalah yang kau buat? Haruskah kau menghancurkan keluarga ini? Itu kecelakaan, jadi kau mengaku, kita masih kerabat. Memangnya bisa apa lagi? Ratih, aku tahu kau kesal pada keluarga kami karena tidak memperlakukanmu dengan cukup baik. Tapi kau tidak boleh memakai hal seperti ini untuk balas dendam. Memalsukan bukti itu melanggar hukum. Duh, dosa. Kenapa keluarga kami sampai mendapat wanita sepertimu? Kalian ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti? Tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang nyata, kalian tidak akan pernah mengerti dalamnya dosa-dosa kalian. Betapa dalamnya dosa itu? Kalian tidak akan pernah punya sedikit pun rasa hormat pada nyawa orang lain. Hari ini, aku akan membongkar kejahatan kalian. Aku akan membuat kalian kehilangan semua harapan. Terus-terusan bikin keributan, nanti malah kau yang dipermalukan. Anak laki-laki harus dikasih keras sedikit. Jangan cengeng begitu. Asuransi kecelakaan Bayu. Kau yang jadi penerima manfaatnya, kalau uang asuransinya cair, serahkan ke Ayu, anakku dan anakmu. Masa bisa disamain? Ngapain aku harus ngurusin anak orang lain? Ratih, kau, wanita licik. Kau merekam aku diam-diam. Semoga kau mati mengenaskan. Jalang, kau menjebakku, penyihir beracun. Jalang jelek. Kau yang menghancurkan keluarga kita. Apa? Ini gimana bisa terjadi? Ini nggak mungkin. Tidak, Pak Polisi. Ibu, ada apa ini? Bukannya semuanya sesuai rencana ibu? Kata ibu semuanya akan baik-baik saja. Ibu bilang, kalau Bayu itu beban, menjaganya, mengurus anak orang lain, itu rugi buat dia, Ibu bilang kita harus mengatur kecelakaan, buat menyingkirkannya untuk selamanya. Uang asuransi itu akan jadi milik kita. Kita bahkan bisa beliin Ayu rumah. Ibu, ini semua salah ibu. Ibu, aku salahin ibu untuk semua ini. Bajingan tak berperasaan. Sekarang malah nyalahin aku. Waktu kita bahas, kenapa waktu itu diam saja? Aku rasa, kau memang bodoh dan enggak berguna. Kerjaan simpel aja enggak becus. Seluruh keluarga kita, semuanya bantu-bantu kau. Ujung-ujungnya, kau masih bisa mengacaukannya. Bodoh banget, tolol banget. Aduh, aku yang bodoh. Kapal tenggelam, tikus lari. Tapi, kau pikir kau bisa benar-benar lolos? Pak Polisi, mereka semua terlibat. Tolong bawa mereka semua dan selidiki ini sampai tuntas. Tidak. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, kami tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka yang bilang begitu. Mereka yang menyuruh kami untuk membantu menghentikan Ratih. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami tidak tahu apa-apa. Bukan urusan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Pak Polisi, Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kami semua adalah korban dari penyihir beracun itu. Kalian semua, ikut saya untuk diperiksa. Ayo pergi. Terima kasih. Sudah memperjuangkan keadilan untuk anak saya. Tidak perlu berterima kasih. Andalah yang berani melawan ancaman dan suap. Anda bertahan dan berjuang untuk hasil ini. Aku tidak hanya melakukan ini untukmu, tapi untuk Bayu, untuk menuntut keadilan untuk kedua hidupku. Di kehidupan masa lalu saya, sebagai seorang ibu, aku harus menyaksikan, tanpa daya, anakku meninggal, sama sekali tidak berdaya.
Pembunuh sebenarnya bebas berkeliaran, dan aku dipaksa untuk menutupi kebenaran. Aku dipaksa melihat mereka mengambil untung dari tragedi anakku. Kenapa kamu dan Vito tidak punya anak lagi saja? Yang penting pendidikan anak, itulah yang benar-benar berarti. Begitu uang asuransi cair, jumlahnya sekitar 1 juta rupiah. Lalu kami akan memberikannya semua kepada Ayu. Akhirnya aku mati. Tanpa keadilan yang terlihat. Untungnya, keadilan mungkin lambat, tapi tidak pernah gagal datang. Orang jahat selalu mendapat balasannya. Kejahatan pada akhirnya akan dihakimi. Persidangan dimulai. Terdakwa Vito, terkait dakwaan pembunuhan berencana tingkat 1, penipuan asuransi, dan menyuap saksi palsu, apakah Anda keberatan? Jika tidak, ini akan dianggap sebagai pengakuan bersalah di pengadilan. Saya keberatan. Saya menyangkal semua tuduhan. Ini semua rekayasa. Tio adalah putra kandung saya. Saya sangat menyayanginya. Mana mungkin saya tega menyakitinya? Pada hari kejadian, anak-anak sedang bermain kasar, tidak tahu kekuatan mereka sendiri, dan kecelakaan besar pun terjadi. Nah, semua orang dewasa yang hadir sangat terkejut. Sebagai ayahnya, saya sangat terpukul sampai hampir pingsan karena menangis. Dan untuk Ratih, bukti yang dia sebut-sebut sepenuhnya didorong oleh gejolak emosinya, hanya pernyataan sepihak. Itu tidak bisa diterima sebagai kebenaran. Saya sepenuhnya setuju. Klien saya menghadapi tragedi yang tiba-tiba, dan karena kurangnya kesadaran hukum, ditambah dengan pandangan keliru dari anggota keluarganya, itulah sebabnya dalam keadaan panik dan berduka, dia mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Tapi ini sama sekali tidak berarti dia melakukan pembunuhan dan penipuan. Selanjutnya, rantai bukti saat ini sangat tidak lengkap, dan tidak dapat membuktikan klien saya bertindak dengan niat jahat. Oleh karena itu, dakwaan tidak dapat dipertahankan. Betul sekali. Semua tetangga tahu Vito itu orang yang baik, berbakti pada ibunya, peduli pada saudaranya, dan menyayangi anaknya. Kalau bukan kecelakaan, mengapa dia mau menyakiti anaknya sendiri? Benar. Itu hanya kecelakaan. Mereka bisa menyelesaikannya di rumah. Mengapa dibawa ke pengadilan? Mungkinkah ada alasan lain? Mungkinkah dia sengaja menyebabkan kecelakaan untuk menjebak suaminya, memenjarakannya, mendapatkan perceraian, dan merebut harta keluarga? Wanita zaman sekarang memang kejam. Bahkan lebih parah dari itu. Mantan istri pria itu kehilangan anaknya, tapi dia malah berkomplot dengan istrinya yang sekarang untuk melawannya. Itu mencengangkan. Hati wanita bisa jadi yang paling berbisa. Omong kosong. Dia ngomong sembarangan. Tertib di pengadilan. Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Kau kira kesaksianku satu-satunya bukti, ya? Penggugat diizinkan untuk menyampaikan bukti baru. Ya, Yang Mulia Hakim. Yang Mulia Hakim, saya meminta untuk memanggil saksi baru ke kursi saksi. Saksi ini juga memiliki bukti yang lebih lengkap berupa bukti fisik yang lebih membuktikan keadaan pada hari itu. Permintaan dikabulkan, panggil saksi. Saksi, tolong sebutkan nama dan pekerjaan Anda, serta hubungan Anda dengan kasus ini. Nama saya Wang Jiangwo. Saya tetangga keluarga Vito. Saya menyaksikan seluruh kejadian pembunuhan anak itu. Kami sangat meragukan keaslian dan relevansi kesaksian saksi ini. Sepengetahuan kami, saksi ini dan klien saya memiliki perselisihan tetangga yang sudah lama. Kesaksiannya kemungkinan besar didasari dendam pribadi, dan tidak memiliki objektivitas atau keadilan. Benar, Yang Mulia Hakim, dia selalu bermasalah. Dia selalu merebut kotak kardus ibu saya. Ditambah lagi, dia selalu mengeluh anak-anak saya terlalu berisik, meneriakinya, selalu berkelahi. Saya katakan, pria ini tidak pernah berkata jujur. Dan dia pergi ke rumah bordil setiap hari. Bagaimana Anda bisa percaya sepatah kata pun dari pria seperti itu? Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak benar. Yang Mulia Hakim, tolong lihat kebenarannya. Vito, kamu pembohong. Aku. Keberatan yang diajukan oleh pihak pembela dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kemampuan saksi untuk memberikan bukti objektif. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mengalihkan perhatian. Ini adalah serangan pribadi terhadap saksi yang sama sekali tidak relevan dengan kasus ini. Kami meminta pengadilan
untuk mengarahkan pihak pembela untuk menguji silang, saksi dan bukti yang akan diajukan. Berdasarkan substansinya, keberatan diterima, terdakwa dan penasihat hukum pembela diingatkan untuk memperhatikan pertanyaan Anda. Saksi Wang Jiangwo, dapatkah Anda jamin bahwa kesaksian Anda dan bukti yang akan Anda ajukan adalah benar dan akurat? Jika Anda melakukan sumpah palsu, Anda akan menanggung tanggung jawab hukum. Saya bisa menjaminnya, Yang Mulia Hakim. Saya tidak ingin terlibat dalam hal ini. Tapi Ratih mengatakan kasus ini tentang mendapatkan keadilan untuk seorang anak. Saya ragu-ragu selama berhari-hari. Saya merasa bukti ini harus terungkap. Aku nggak punya banyak hobi, cuma suka iseng-iseng memperbaiki alat elektronik lama. Keluargaku tinggal di lantai 3, dan dari sudut diagonal di balkon, aku bisa melihat langsung ke dalam rumah mereka. Saat tahun baru, ada anak-anak yang main petasan, dan takut daging asapku rusak. Aku terus merekam dari balkon, dan kebetulan, aku dapat merekam video ini. Itu palsu, Yang Mulia Hakim, pasti itu sumpah palsu. Pemeriksaan teknis bisa dilakukan, dan jika pemeriksaan mengonfirmasi keasliannya, saya minta untuk memutarnya di pengadilan. Baiklah, dikabulkan. Mulai putar barang bukti. Hehe, aku mau kasih kejutan buat ayah. Ayo masuk dulu untuk bicara. Cepat, cepat, masuk, duduklah. Anak-anak, ayo kita kembali makan. Jadi seperti itulah kejadiannya. Apakah ini kebenaran yang sebenarnya? Yang Mulia Hakim, Majelis Hakim, rekaman ini dibuat oleh pihak ketiga yang netral, sepenuhnya kebetulan. Ini memberikan catatan yang objektif dan lengkap tentang rangkaian kejadian. Ini membuktikan, dengan tak terbantahkan hal berikut. Pertama, kematian korban, Theophans, adalah proses yang berkelanjutan, bukan instan. Kedua, selama periode ini, anggota keluarga terdakwa, Vito, bertindak secara terorganisir untuk menghentikan satu-satunya orang dewasa yang hadir saat itu, yang berusaha melakukan penyelamatan, yaitu Ibu Ratih Yang. Ketiga, mengingat pernyataan terdakwa sebelumnya, mengenai uang asuransi, dan tindakan selanjutnya, dari kerabatnya dalam menyamakan cerita, dan melakukan sumpah palsu. Sifat dari kasus ini sudah sangat jelas. Ini sama sekali bukan kecelakaan, melainkan, karena sasaran yang keliru, sebuah pembunuhan berencana tingkat 1. Vito, masih mau bilang apa lagi? Yang Mulia Hakim, itu sumpah palsu. Ini pasti palsu. Aku ada di dalam rumah, dan aku tidak tahu apa-apa. Lihat, ini? Vito, kamu memang tak pernah belajar. Kamu berbohong dengan seenaknya. Vito, kamu ini laki-laki apa bukan sih? Berani berbuat tapi takut bertanggung jawab. Pengecut. Kamu mempermalukan semua pria. Tertib di pengadilan. Video yang diajukan telah diperiksa, tidak ditemukan tanda-tanda pemalsuan. Kalau begitu, saya memutuskan bukti tersebut dapat diterima. Tidak, bukan gitu, ya. Aku salah. Ya, videonya asli. Itu asli. Anak-anak sedang bermain hari itu, dan terjadi kecelakaan. Aku ada di dalam, sedang ngobrol dengan kerabat. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Seserius itu, aku tidak tahu. Ratih berusaha keluar untuk menyelamatkannya. Dan aku tidak tahu kalau ibuku, dan adik perempuanku Ayu akan berusaha menghentikannya. Kalau saja aku tahu, aku pasti yang pertama keluar. Itu, Tio adalah putra kandungku. Mana mungkin aku? Ratih, kumohon, demi bertahun-tahun kita menikah. Kumohon, demi aku, setidaknya untuk perhatian tulus yang pernah kuberikan padamu, kumohon, beri aku jalan keluar. Bisakah kau maafkan aku sekali saja? Maafkan aku sekali saja. Aku seharusnya tidak, akunya hilang akal. Aku benar-benar kehilangan akal sehat, tergoda oleh omong kosong mereka. Ratih, aku pantas menerima ini, dan aku orang jahat yang pantas mati. Ratih,
Bisakah kau memberiku kesempatan? Aku mohon beri aku kesempatan. Terdakwa, harap kendalikan emosi Anda. Aku. Yang Mulia Hakim, meskipun klien saya telah memberikan penjelasan atas sebagian tindakannya, penyesalannya tulus. Jika kami dapat memperoleh pengampunan dari keluarga, terutama dari Ibu Ratih sebagai pasangan, hal itu menunjukkan bahwa hubungan keluarga mereka masih memiliki ruang untuk rekonsiliasi. Ini akan memiliki makna positif bagi rehabilitasi terdakwa di masa depan dan stabilitas keluarganya. Saya mohon kepada pengadilan, sambil memberikan putusan yang adil, untuk memberikan pertimbangan penuh terhadap keadaannya. Menurut hukum, pengampunan dari keluarga korban merupakan faktor penting bagi majelis hakim selama proses penjatuhan hukuman. Ibu dari korban Tio, Ibu Citra, dan istri sah Vito, Ibu Ratih, apakah Anda bersedia memaafkan terdakwa, Vito? Minta maaf lagi. Ini, Ratih, bagaimana pendapatmu? Yang Mulia Hakim, aku menolak untuk memaafkan. Pertama, sebagai seorang ibu, aku tidak bisa memaafkan seseorang yang dengan sengaja merencanakan pembunuhan anakku sendiri, tapi karena nasib yang kejam, justru membuat Tio terbunuh. Kalau aku memaafkan, maka aku mengkhianati sang ibu yang benar-benar kehilangan anaknya, dan mengkhianati anak yang mati tidak adil di salju yang dingin. Kedua, sebagai manusia, lebih sulit lagi untuk memaafkan. Seorang penjahat yang, dengan semua bukti melawannya, masih saja bicara manis dan menghindar dari tanggung jawab, tidak menunjukkan secuil pun penyesalan yang tulus. Air matanya, tamparannya sendiri, semua hanya sandiwara, nol penyesalan. Ketiga, yang ingin kukatakan adalah, martabat hukum terletak pada penegakannya yang adil, bukan pada kompromi emosional. Tidak mungkin hanya karena aku punya surat nikah dengannya, aku harus menandatangani perjanjian penyelesaian yang bertentangan dengan hati nuraniku dan fakta. Wanita bukanlah pelengkap pria. Pernikahan bukanlah tameng untuk kejahatan. Aku punya tangan, kaki, dan pikiran sendiri. Aku bisa menghidupi diri sendiri dan anakku. Aku tidak perlu perjanjian penyelesaian palsu untuk menjaga penampilan sebuah pernikahan, atau untuk mendapatkan simpati dari publik dan kerabat. Baginya, untuk hukum, dan untuk kedua anak itu, hasil terbaik adalah pengadilan yang adil. Bagus, bagus. Tertib, tertib. Berdiri semua. Pengadilan sekarang menjatuhkan putusan. Terdakwa, Vito, telah melakukan perbuatan tercela, dan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Dia kini dijatuhi hukuman atas berbagai kejahatan. Dia dengan ini dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sidang ditutup. Pembawa sial, ancaman, kau benar-benar membuat anakku di penjara. Kau pantas mati dengan cara yang mengerikan. Aku peringatkan kau. Jangan takut. Dengar, kalian semua, keluar dari rumahku. Sekarang, aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan Vito. Bercerai? Kau sudah jadi janda cerai. Kalau bercerai lagi, bagaimana kau mau hidup? Gosip tetangga saja sudah bisa menenggelamkanmu. Itu bukan urusanmu. Hanya karena tidak ada yang mau padamu bukan berarti semua orang seperti kamu. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada orang lain. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Kami juga tidak mau sampah sepertimu di keluarga Wijaya. Kalau mau pergi, bawa juga beban kecilmu itu. Keluar, keluar sekarang. Kalianlah yang harus keluar. Kalian mau kami minggat? Kamu gila ya? Rumah ini milik anakku. Ini milik keluarga Wijaya. Milikmu, jangan bercanda. Jangan lupa, 6 bulan lalu, Vito kecanduan judi online dan kalah semua. Dia diam-diam menggadaikan rumah ini sebagai jaminan. Lalu para rentenir datang, menagih uangnya. Mereka datang setiap hari, mengganggu kami. Mengepul pintu, mengecat coret-coret. Mereka hampir melemparkan kamu dan anakmu ke jalanan. Aku yang menyelamatkan kalian. Tabungan hidupku sebelum menikah habis terkuras dan aku memohon pada orang tuaku sendiri untuk mengeluarkan tabungan pensiun mereka yang susah payah dikumpulkan dan menyerahkan setiap sen terakhir. Itulah satu-satunya alasan rumah ini diselamatkan dari para rentenir itu. Dan kalian berani-beraninya berkomplot untuk menguangkan hidup anakku, untuk membeli rumah di distrik sekolah yang bagus buat anak perempuanmu. Tapi kalian berani-beraninya hidup nyaman,
di sarang yang kubeli kembali dengan uangku sendiri. Jadi katakan, siapa yang benar-benar memalukan di sini? Sekarang aku perintahkan kalian untuk keluar dari rumahku sekarang juga. Itu bohong. Kamu berbohong. Rumah ini diberikan kepada Vito oleh perusahaan lamanya. Sertifikatnya atas nama anakku. Jangan berani-beraninya bicara omong kosong. Lihat baik-baik. Akta properti ini atas nama Ratih. Mau aku bacakan alamatnya lagi sama nomor jaminan sosialnya biar kamu bisa verifikasi? Kamu. Kalau mau mati, pergi mati di luar. Jangan mati di rumahku, itu cuma nasib buruk. Ratih, kita kan keluarga di sini. Nggak perlu keras-keras banget. Darahlah masih lebih kental daripada air. Iya, benar. Iya, Vito memang salah. Tapi, dia udah dihukum kok. Betul, kalian kan dulu suami istri. Anaknya juga masih kecil. Dia pasti butuh ayahnya. Nanti kalau dia keluar, kalian tetap harus hidup bersama. Iya, perempuan kayak kamu, udah cerai 2 kali, bawa anak pula. Wah, hari-hari ke depan bakal susah banget. Keluarga yang rukun itu rezekinya lancar. Jangan ekstrem banget. Keluarga, waktu kalian semua beramai-ramai dulu menindih anakku di salju, apa kita keluarga waktu itu? Dulu, waktu kalian menindihku ke tanah dan memaksaku tanda tangan pengakuan, bilang akulah yang membunuh anakku sendiri. Apa kita keluarga waktu itu? Waktu kalian berkomplot dulu buat pakai uang asuransi anakku buat anak perempuanmu bayar uang muka rumah di distrik sekolah yang bagus, apa kita keluarga waktu itu? Ayu kan cuma kebetulan nemu rumah di distrik sekolah yang bagus. Kita kan keluarga, harusnya saling bantu. Pendidikan anak itu yang paling penting. Sekarang baru bicara soal keluarga rukun rezeki lancar, beraninya kalian? Aku hitung sampai 3. Kalau sampai itu kalian belum pergi, aku telepon polisi. Apa yang kalian lakukan sekarang ini adalah pelanggaran batas, dan kalian juga potensi kaki tangan dalam kasus itu. Mau ikut nemenin Vito di dalam? Silakan pilih. Hei, jangan, kami pergi. Ratih, kamu, Jalang, kamu gila ya? Sudah cukup aku jadi yang baik. Kau sudah berhenti menjadi ibu mertuaku sejak lama, berhenti berpura-pura. Hanya karena dulu kau adalah ibu mertuaku. Bertahun-tahun kau membuat hidupku sengsara, aku tidak takut padamu. Aku menahanmu karena anakmu. Aku cuma bertahan saja, tapi aku tak pernah menyangka kau membesarkan seorang pembunuh. Karena kau sangat menyayangi anakmu, maka pergilah temani dia di penjara. Ayo, ikat dia di rokmu setiap hari. Aku muak denganmu. Kau tipe orang yang memperlakukan istri anak sendiri seperti saingan, pengecut di luar, tapi tiran di dalam, pengganggu di rumah. Bagiku, kau sama sekali bukan apa-apa. Kau anak nakal tak berbudaya. Ibuku tidak mengajariku jadi penjahat, tidak sepertimu. Menyeret seluruh keluarga membusuk di penjara. Kau pikir karena kau tua kau jadi istimewa? Di usiamu, kalau aku mengajukan tuntutan, kau akan berakhir di sana juga. Penjara itu penuh dengan nenek sihir tua yang lebih jahat darimu. Mereka akan melahapmu hidup-hidup. Ibu, baunya tidak enak. Oh, lihat. Kau mengompol, kenapa tidak kau pulang saja dan ganti celanamu? Berhenti mempermalukan diri di sini. Ibu, mulai sekarang kita benar-benar tidak akan punya ayah lagi. Tentu saja. Ibu bilang, aku bisa membesarkanmu sendiri, dan kita akan baik-baik saja. Aku akan membesarkanmu dengan baik. Pria itu tidak pernah baik padamu. Dia tidak pantas jadi ayahmu. Ibu akan capek enggak? Apakah akan sulit buat ibu? Ibu tidak akan capek, selama bayiku tumbuh dengan selamat dan sehat, bahagia dan kuat. Tapi aku ingin ibu bahagia. Kebahagiaan ibu seharusnya tidak dibangun atas penderitaanmu. Jika itu harus dibayar dengan kesakitanmu dan kesengsaraanmu, maka ibu lebih baik sendirian selamanya.
Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan ibu sendirian. Aku akan menemanimu selamanya, Bu. Aku akan tumbuh besar dan menghormatimu. Aku akan melindungimu. Baik, ibu akan menunggu. Denganmu di sampingku, aku tidak takut pada kesulitan apapun, aku bisa melewati segalanya. Dengan Bayu di sampingku, tidak ada kesulitan yang tak bisa kuhadapi, aku bisa melewati apapun. Hai, Bapak David. Ibu Yang, aku baru dapat kabar dari pusat penahanan. Vito menolak menandatangani dokumen perceraian. Dia bersikeras ingin bertemu langsung denganmu, katanya ada hal yang ingin dia sampaikan sendiri. Baik. Kalau begitu, tolong aturkan waktu untukku. Beberapa hal memang harus dihadapi. Kudengar kau ingin menemuiku. Ratih, kau, kenapa? Kenapa kau mau bercerai? Aku sudah dihukum. Oleh hukum, aku sudah dihukum. Dan mendapat hukuman yang layak ku dapat. Apa kita benar-benar perlu bercerai? Kematian anakmu. Ku yakin kau sudah merasakan rasa sakit yang pahit itu sendiri. Kalau aku mencoba menyakiti anakmu sendiri, apa kau akan tetap bersamaku seumur hidup? Ya, ini. Itu beda. Kita punya sesuatu yang nyata, bukan? Aku benar-benar mencintaimu. Saat hujan, aku bawakanmu payung. Saat perutmu sakit, aku begadang semalaman menemanimu. Kau cuma perlu bilang mau kue, dan aku akan cari ke seluruh kota untuk mendapatkannya untukmu. Apa kau sudah melupakan semua itu? Mulai sekarang, rumah ini, kau yang pegang kendali. Ratih, apa kau sudah berubah pikiran? Vito, waktu kau menikahiku, kau berjanji akan melindungiku seumur hidupku. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya, ibumu terus-menerus menggangguku, intrik-intrik Ayu, dan cibiran dari semua kerabat. Kau juga bilang akan memperlakukan kedua anak sama persis, bahwa kau akan menganggap Bayu sebagai putra kandungmu sendiri. Terus apa yang terjadi? Aku tidak pernah seburuk itu ke Bayu. Aku tidak pernah membiarkannya kelaparan, kan? Kau tidak membiarkannya kelaparan, karena aku juga yang cari uang. Kemah musim panas anakmu di Teluk Oasis harganya $18.000. Bayu mau daftar kelas kaligrafi, $500. Dan kau bilang padanya, buat apa belajar itu, cuma buang-buang uang. Siapa sih yang gak pelit-pelit dikit kalau soal uang? Kalau aku agak pilih kasih ke anakku sendiri? Salahnya apa? Kau tidak salah soal itu. Tapi apa cuma soal uang? Untuk pertemuan orang tua murid anakmu, kau berdandan rapi pakai jas, kelihatan seperti munafik yang sempurna. Waktu Bayu minta kau tanda tangani sesuatu, kau cemberut dan suruh dia cari ibunya. Kau bahkan bilang padanya, jalan menuju sukses itu banyak, menyuruhnya masuk sekolah kejuruan sejak remaja. Dan mulai cari uang untuk membalas budi orang tua lebih awal. Kok kamu tahu soal itu? Apa Bayu diam-diam melaporkanku dan menjelek-jelekan aku? Kamu pikir anak-anak itu bodoh? Mereka akan diam saja kalau dizalimi? Ah, yang bener aja. Enggak, Bayu itu cuma terlalu sensitif. Anak-anak dari keluarga campuran semuanya memang begitu. Itu wajar-wajar saja. Diam, kau tidak berhak membicarakan anakku. Dia lebih jantan daripada dirimu. Baik. Aku diam saja. Aku tidak akan bicara apa-apa. Tapi Ratih, soal perceraian ini, kamu jangan bertindak gegabah. Aku sudah banyak memaklumi, pura-pura tidak tahu. Tapi Vito, kita berdua ini kan pernikahan kedua. Aku sudah mati sekali, waktu aku menikahimu kali ini, itu dengan harapan kesempatan kedua dalam hidup. Tapi, kau tidak memberikanku kehidupan baru. Malahan, kau hampir mengirim kita berdua langsung ke neraka. Tidak, Ratih, aku ini bajingan, sampah masyarakat. Aku tahu aku salah kali ini, sungguh. Kasih aku satu kesempatan lagi, aku sudah dihukum. Apa aku belum cukup menderita? Kasih aku satu kesempatan lagi. Tidak mungkin. Aku menghabiskan setahun mencoba menghangatkan hatimu dengan ketulusanku, tidak pernah hangat. Malahan, aku hampir hangus karena ulahmu. Tidak, kali ini berbeda. Kali ini sungguhan. Aku bersumpah kali ini, aku akan berubah. Oke, cuma sekali ini. Dat. Jangan bermimpi. Tidak ada masa depan untuk kita, dan Bayu tidak akan pernah memanggilmu ayah lagi. Karena kau begitu patuh pada ibumu, dan begitu peduli pada Ayu, maka tinggallah di penjara ini dan jadilah anak baik ibumu, jadilah kakak baik Ayu. Jalanku, akan kutempuh sendiri, kita selesai.
Kasih aku satu kesempatan lagi. Satu lagi. Aku akan menjalani hukuman dengan baik. Setelah aku bebas, aku akan memperbaiki segalanya untukmu. Tidak, aku akan ganti rugi padamu dan Bayu 2 kali lipat. Oke, jangan tinggalkan aku. Cuma kesempatan ini saja. Ini yang terakhir kalinya. Rati. Kamu benar-benar tega ya? Biar aku kasih tahu, kamu dan aku, di hidup ini, sudah selesai. Aku lebih baik mati daripada tetap menikah denganmu. Baik, Rati. Oh, kamu mulia sekali. Sangat mengesankan. Mari kita lihat bagaimana kamu dan anakmu bisa bertahan tanpaku. Memangnya kenapa kalau aku, Vito, mantan narapidana, aku tetap seorang pria? Aku punya tenaga. Aku tidak akan kelaparan di luar sana. Tapi kamu sudah bercerai 2 kali, dengan beban di belakangmu. Kamu mau ngapain? Ingat kata-kataku. Paling-paling yang bisa kamu harapkan adalah prostitusi jalanan untuk memberi makan anak itu. Kamu sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri dan bagaimana keluar dari penjara ini. Hidup atau matiku bukan urusanmu. Ini abad ke-21. Dunia ini luas. Aku, Rati, sepenuhnya mampu. Aku tidak percaya aku tidak bisa menafkahi diriku sendiri dan anakku. Anakku. Akhirnya kau keluar. Kau kurus sekali. Ibu. Rati sedang apa akhir-akhir ini? Cek, Jalang itu. Cuma jualan kue kecil-kecil yang bodoh. Dia cuma petani yang mencoba menjadi bangsawan. Maaf membuatmu menunggu. Tidak apa-apa, kue mereka benar-benar enak. Mau rasa apa? Aku mau yang blueberry. Dan yang mangga. Oke. Ibu, wanginya enak banget. Biar aku bantu bungkus. Kamu anak baik, Bayu. Kukira dia istimewa. Kasir mana bisa dapat uang banyak? Menyedihkan. Jangan khawatir nak, dengarkan ibu. Ibu sudah minta pamanmu carikan pekerjaan di pusat logistik pinggir kota, sebagai manajer logistik, tempat tinggal, dan makan juga disediakan. Masa? Dia cuma budak gaji. Ibu juga sudah minta Ibu Wijaya carikanmu istri. Memang, dia janda, dan punya anak. Tapi tahu tidak, dia wanita yang baik. Kita akan punya hidup yang stabil. Kita akan jauh lebih baik darinya. Kamu Marta, ya? Aku Vito. Ibuku ceritakan semua tentangmu. Panggil saja Vito. Aku sudah dengar, kau mantan narapidana, dan kehilangan seorang anak. Tapi, mulai sekarang, anakku adalah anakmu. Asal kau besarkan dia untukku, aku tidak keberatan. Lihat dirimu, nenek sihir jelek. Tidak apa-apa. Ini. Aku suka anak-anak, aku akan perlakukan dia seperti anakku sendiri. Kalau begitu, semua pekerjaan rumah tangga jadi tanggung jawabmu. Ini zaman baru. Pria yang mengerjakan pekerjaan rumah. Ratih tidak pernah menyuruhku mengerjakan pekerjaan rumah. Aku wanita mandiri. Aku bisa kerja dan menghidupi diri sendiri. Jadi mulai sekarang, gajimu langsung ke aku. Semua penghasilanmu adalah milikku. Aku pantas dapat hidup terbaik. Sedangkan ibumu. Mulai sekarang, kita adalah 2 keluarga terpisah. Jaga jarak darinya. Saat dia meninggal, kita akan berikan dia pemakaman yang layak. Hah? Tidak, maksudku. Tidak apa-apa. Hei, apa yang terjadi? Kamu terluka? Ini masalah lama. Anggina. Obatku habis. Tidak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat. Kamu tidak bisa tinggal di sini seperti ini. Kamu tinggal di mana? Aku bisa antar kamu pulang. Atau aku bisa telepon 112 untukmu. Tidak usah. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Ini, duduklah. Minum yang ini dulu. Aku akan hubungi keluargamu.
Kamu baik sekali. Bapak Wijaya, Anda sudah kembali. Aku akan buatkan Anda secangkir teh herbal. Tidak apa-apa. Martha, hari ini kamu pergi kemana? Aku pergi kencan buta. Kencan buta? Sudah waktunya kamu menetap. Dengan kondisiku, aku bukan pilihan yang bagus. Martha, karena kamu baru saja kencan, boleh tanya sesuatu? Untuk seseorang seusiamu? Seorang wanita? Hadiah seperti apa yang biasanya mereka suka terima? Oh, Bapak Wijaya, Anda tanya aku. Anda sudah tanya orang yang tepat. Di usia kami. Kami suka hal-hal yang praktis. Emas, tahu, gelang emas, cincin dan kalung emas. Itu menunjukkan kelas Anda. Dia mungkin tidak suka yang seperti itu. Kalau begitu, bagaimana kalau belikan dia skincare high-end? Seperti essence ajaib, atau krim mewah. Kami ini wanita. Siapa yang tidak suka kecantikan? Oke. Hai, kamu sudah sampai. Masuklah. Silakan duduk. Oh, oke. Maaf, berantakan, semoga kamu tidak keberatan. Duduk. Bagus. Nyaman. Jadi, cuma kamu dan anakmu yang tinggal di sini? Oh, dia lagi sekolah. Sudah baik kan? Oh, sudah jauh lebih baik. Berkat kamu, aku datang hari ini, cuma mau berterima kasih karena sudah menolongku waktu itu. Bukan apa-apa, tolong, jangan terlalu sungkan. Kalau boleh tanya, ayahnya. Kami sudah cerai. Sudah bertahun-tahun. Oh. Kamu tidak pernah terpikir untuk mencari seseorang untuk berbagi hidup? Tidak. Dulu orang-orang sering bilang, perempuan tidak bisa membesarkan anak sendirian, tapi aku bertekad membuktikan mereka salah. Selama bertahun-tahun ini, aku bisa melewatinya, kan? Kalau kamu, Aku juga sendirian. Aku kerja sebagai koki untuk bos besar. jadi koki itu bagus. Kamu punya keahlian yang nyata, berarti kamu tidak akan pernah kelaparan. Apa bagusnya? Setiap kali aku pergi kencan buta, mereka semua bilang aku miskin. Di usia kita, apa gunanya mengejar hal-hal yang dangkal? Menjadi orang baik itu yang paling penting. Contohnya mantan suamiku, Vito. Dia punya rumah dan pekerjaan tetap, dia munafik, tapi busuk di dalam. Kamu benar-benar berpikir begitu? Dalam hidup, kamu cuma ingin ketenangan pikiran. Ya? Kalau begitu, apa kamu mau coba sama aku? Apa kamu pikir, aku cuma seorang koki yang tidak punya masa depan? Tidak, bukan begitu. Aku sendiri juga tidak lebih baik. Aku sudah 2 kali bercerai. Mana berani aku berharap lebih? Gosip dari orang-orang di luar sana bisa menenggelamkanku. Aku tidak peduli omongan orang lain. Aku cuma berpikir, kamu punya hati yang baik, dan kamu tulus. Kalau kamu mau, kita bisa coba. Ya. Kalau gitu, ayo kita coba. Kukira kamu hidup enak. Ternyata tanpa aku pun kamu juga nggak beres. Hah? Bukan urusanmu. Kamu baru aja keluar dari penjara, terus kamu malah ngejek aku? Kenapa aku nggak boleh peduli? Kita kan dulu pernah menikah. Cuma mau nengokin kamu aja. Iya. Aku dengar kabar. Mantan aku, Citra. Dia nikah sama pemilik toko bangunan, tua dan botak. Dia jauh banget kalah sama aku. Oh, gitu? Tapi yang aku dengar, Citra malah hidupnya enak. Suaminya peduli dan perhatian, nggak kayak kamu. Kamu cuma bisa ngatur-ngatur keluarga sendiri. Tunggu dulu.
Maksud kamu, apa? Kalau kamu hebat, cari aja orang lain. Siapa yang buta mau sama kamu? Aku cari orang atau enggak, itu bukan urusanmu. Kamu sebenarnya nggak ketemu siapa-siapa, kan? Keluar, keluar sekarang, atau aku panggil polisi. Lihat dirimu. Aku cuma mau nengokin kamu. Dulu, aku bilang aku mau ini. Kamu bilang itu buang-buang uang, sekarang kamu malah beli. Ambil barangmu dan pergi. Setelah sekian tahun, kamu masih pelit banget, harganya udah naik, dan kamu masih cuma beli yang murahan ini. Bukan, ini bukan. Keluar. Ratih, kamu akan menyesal. Nggak tahu kamu suka apa? Tanya-tanya. Katanya merek ini bagus, satu set lengkap, coba aja. Ini terlalu berlebihan. Nggak sama sekali. Yang penting cocok sama kamu. Dia ketemu siapa sih? Baiklah, aku segera ke sana. Lihat, makeup ini memang ampuh, sungguh membuat kulit dan tubuhmu yang cantik menonjol. Kamu terlihat seperti bidadari. Ah, sudahlah, usiaku sudah lewat untuk itu, masa sih? Di mataku, kamu akan selalu menjadi sayangku. Cukup dengan kata-kata manismu. Citra baru saja mengajakku untuk pergi ke tari komunitas. Biarkan aku mengantarmu. Tidak perlu, kamu lanjutkan pekerjaanmu saja, aku berangkat dulu. Hei, ku dengar Arif si Koki sering datang belakangan ini. Jadi, sudah resmikan hubungan kalian berdua? Belum secepat itu. Kami hanya menjalaninya perlahan, biarkan mengalir secara alami. Dengar, kalau menurutku, dia tampaknya pria yang baik. Jangan terlalu lama-lama, kita juga tidak semakin muda. Tidak mudah menemukan pria yang peduli dan perhatian. Itu pasti lebih baik daripada monster-monster tak berhati itu. Kamu ada benarnya juga. Apakah semuanya untuk lamaran sudah siap? Bapak Wijaya, semuanya sudah disiapkan sesuai permintaan Bapak. Tapi melamar begitu mendadak bukankah akan terlihat terlalu terburu-buru dan membuat Ratih merasa dipaksa? Di usia kita, ketika bertemu seseorang yang cocok, ketika ada percikan, kita harus bertindak cepat. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dimengerti. Saya akan atur supirnya. Silakan. Pergi dari sini. Siapa bilang kalian boleh menari di sini? Ini tempat kami. Kamu tahu nggak? Seluruh area ini akan segera digusur. Kalau kamu merusaknya, kamu sanggup tanggung. Memang kenapa kalau iya? Ini kan alun-alun umum, siapa yang kasih hak ke kamu buat larang kami? Betul. Kok kamu kasar banget sih, menyipratkan air kotor kemana-mana? Hak apa? Karena aku dari grup Wijaya, dan aku kerja untuk keluarga Bapak Wijaya. Aku ini, asisten rumah tangganya. Pembangunan kembali seluruh area ini ditangani oleh grup Wijaya. Bapak Wijaya paling percaya sama aku. Kalau aku bilang Feng Shui di sini jelek, dan gak boleh ada keributan atau kegaduhan, ya kalian semua lebih baik diam. Kalau enggak, nanti kalau sampai mengganggu penilaian, dan semua orang dapat uang lebih sedikit, kamu sanggup tanggung? Wah, Marta, jangan marah. Tenang dulu. Mereka kan gak tahu apa-apa. Tolong lebih sabar ya. Nona, tolong kecilkan suaranya. Penggusuran ini kan urusan besar. Kita nggak boleh cari musuh. Marta itu dekat sama Bapak Wijaya. Dia bisa pengaruhi beliau. Apakah kita dapat uang lebih banyak? Semuanya tergantung dia. Iya, Nona. Kenapa nggak cari tempat lain aja buat menari? Ngapain bikin keributan di sini? Gimana kalau beneran ganggu penilaian? Kita semua bisa rugi banyak. Marta, kamu jangan khawatir. Kami dukung kamu. Marta, jangan turun ke level mereka. Iya kan? Wah, lihat siapa yang ada di sini. Kamu ya, Ratih. Gagal jadi tukang roti,
Jadi di sini ikut tari komunitas, CK. Tetap aja kampungan. Mungkin aku memang kampungan, tapi nggak kayak kamu, yang, meski lagi di penjara, bisa nyangkut ke asisten rumah tangga keluarga kaya. Vito, kamu memang hebat, ya? Betul. Kami sedang latihan tari komunitas. Memangnya urusanmu? Vito, kurasa kau yang tak berguna. Apa katamu? Vito, jadi ini mantan istrimu yang tak tahu malu. Martha, jangan dengarkan omong kosong mereka. Ini. Dia, memang benar dia mantan istriku. Tapi, kami sudah putus sejak lama. Ini, Ratih, dia cuma pura-pura kuat. Sudah cerai, masih membawa beban. Jalankan toko roti jelek itu, tanpa masa depan sama sekali. Biar ku beritahu, dia cuma iri padaku, sekarang aku bersamamu. Di. Kau yang terbaik di mataku. Kalian dua jalang, tutup mulut kalian. Mulut kami milik kami sendiri, kami bisa bilang apa saja, memangnya urusanmu? Betul. Daripada berusaha berubah, kau selalu berbuat licik dan hidup mengandalkan orang lain. Nah, sekarang bahkan untuk fosil tua seperti dia, kau mau menjilat sepatu kotornya. Kalian dua jalang kecil. Pelacur cerai, yang tak diinginkan siapapun. Dan kau, wanita jahat yang membunuh anaknya sendiri. Kau berani menantangku di sini, biar ku beritahu. Untuk tari hari ini, jangan harap. Pergi, tangkap mereka. Pastikan kalian memberi mereka pelajaran. Ayo. Berhenti. Siapa itu? Lihat rombongan itu. Hei, itu ketua grup Wijaya, Arif Wijaya, orang terkaya di kota ini. Kekayaannya miliaran. Baik di kalangan politik maupun bisnis, tidak ada yang berani melawannya. Perawatan harian Ibu Wijaya, jadwal harian Nona Wijaya, dan acara sosial menantu laki-laki, mana yang tidak ditangani dengan sempurna. Olehku, Martha, Ibu Wijaya tidak bisa sehari tanpa bertemu denganku, atau dia tidak akan makan sesuap pun. Saat Nona Wijaya bepergian, dia tidak akan membiarkan orang lain mengepak barangnya. Saat menantu laki-laki punya tamu penting, mereka tidak akan menyentuh teh kecuali aku yang membuatnya. Dan sekarang, orang sibuk ini sendiri datang ke sini. Pasti ada hal yang mendesak, sesuatu yang hanya aku, Martha, yang bisa urus. Bapak Wijaya, ada apa gerangan? Ada yang bisa saya bantu? Bapak bisa saja menyampaikan pesan. Tidak perlu repot-repot datang ke sini. Biar saya beritahu, ada beberapa orang bodoh yang tidak tahu diri di sini. Ratih, kamu baik-baik saja? Celanamu basah kuyup. Arif? Kukira kamu seorang koki? Aku? Bapak Wijaya, beneran? Bukannya Ratih bilang dia cuma seorang koki. Pengawalnya kelihatan asli. Sejak kapan koki punya pengawal? Ratih, kamu benar-benar serius dengan aktingmu ini. Menyewa semua figuran ini. Jangan bercanda. Bapak Wijaya, masa Bapak Wijaya mau barang rusak seperti kamu? Aku akan berlutut dan memanggilmu tuan. Dari mana anjing ini datang? Menggonggong di mana-mana? Hei, siapa yang kau sebut anjing gila? Berdandan seperti munafik, dan kau pikir sekarang kau jadi bos? Biar aku beritahu, teman baikku Martha adalah orang kepercayaan Bapak Wijaya. Kamu pikir kamu siapa? Bram, ajari dia sopan santun. Ya, Pak. Gonggong lagi, dan aku patahkan kakimu. Bapak Wijaya, apakah dia benar-benar pacarmu? Martha, kamu dipecat. Saat ini juga. Tidak boleh menit lagi. Kemas barang-barangmu dan keluar dari rumahku. Dan satu hal lagi, kau akan didakwa karena membuat masalah dan merusak properti orang. Aku akan telepon polisi. Pak, Bapak Wijaya, tolong, biarkan saya jelaskan. Saya tidak bermaksud begitu. Saya tidak tahu. Ini semua salah dia. Semua gara-gara dia. Dasar idiot buta. Beraninya kau menghina Bapak Wijaya dan pacarnya. Kamu pikir kamu siapa? Aku juga tidak tahu. Sebenarnya apa yang Bapak Wijaya lihat dari nenek sihir tua ini sih? Hei, diam.
Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina Rati. Kau dengar? Diam. Kamu. Perasaan tulus itu berharga. Pendaki sosial sepertimu tidak akan menghargainya. Kalau kamu punya selera, kau tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini. Rati, maafkan aku tidak jujur padamu sebelumnya. Aku bukan seorang koki. Aku adalah orang yang mereka sebutkan, Bapak Wijaya. Tapi perasaanku padamu sungguh-sungguh. Kekacauan hari ini membuatku semakin sadar bahwa aku ingin melindungimu, aku ingin berdiri di sampingmu, secara terbuka dan jujur. Maukah kamu menikah denganku?